Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu? Sehat semua? Lanjut saja Bu ya. Jadi kegiatan ini mestinya ada spanduk namanya Rumah Samara Indonesia. Rumah Samara itu saya ketuanya, singkatan Rukun Ramah Sakinah Mawaddah Warohmah. Ibu-ibu yang berbahagia, tema kita hari ini problematika keluarga zaman now. Ibu, saya akan lebih menjelaskan kepada fakta kehidupan sehari-hari. Bu ya, problematika rumah tangga hari ini, anak kita yang baru menikah banyak yang tidak siap menjadi istri. Dulu sebelum nikah, anak bisa masak, bisa mencuci, bisa melayani suami. Hari ini orang yang curhat pada saya, emaknya, artinya orang tua laki-laki, banyak mencampakkan menantunya karena tidak sanggup menjadi istri yang baik. Suaminya ngeluh kepada saya, ternyata istri saya Pak nggak bisa apa-apa, padahal sarjana. Bu, mulai hari ini ajarkan anak ibu sebelum tamat SD. Saya ulangi Bu ya, sebelum tamat SD harus bisa masak, biasakan ngepel, biasakan tangannya menyentuh yang kotor-kotor, bersihkan tai kucing, bersihkan tai ayam, pokoknya yang kotor-kotor sebelum tamat SD anak harus terbiasa. Mengapa? Kalau sudah tamat SD susah ibu ngajari, susah ngajari masak, susah ngajari nyuci, susah ngajari ngepel. Apalagi kebanyakan emak-emak sekarang, orang tua sekarang niatnya baik, tamat SD masuk pondok pesantren, tamat SD masuk rumah tahfiz, tamat SD ikut neneknya ke kampung, neneknya manjakan anak kita luar biasa pula. Tamat SMA, tamat pondok pesantren, dapat jodoh dia. Kapan ibu ngajari anak kehidupan sehari-hari? Dulu Bu, anak berangkat sekolah jam 7, masuk sekolah jam 8, jam 12 balik. Sampai di rumah ibu sudah terbiasa menggendong adik, padahal ibu usianya 9 tahun. Betul apa tidak? Biasa bantu orang tua. Kalau di rumah tidak ada orang tua, kata anak, iki mamaku neng Tegalan. Tahu Tegalan ya? Orang Jawa paham. Di kebun, tanpa diperintah anak nyusul mamaknya ke kebun. Kadang sambil seragam sekolah pula itu ke kebun. Artinya apa? Zaman dulu ibu-ibu sudah terbiasa menjadi orang dewasa. Oke, sekarang anak ibu masukkan rumah tahfiz, masukkan pondok pesantren, nggak bisa masak, nggak bisa nyuci. Zaman saya dulu, zaman ibu masuk pondok pesantren, di pondok pesantren masak sendiri, nyuci sendiri. Sekarang semua laundry, semua dimasakkan. Betul apa tidak? Ada emaknya paling sibuk, tiap hari mamaknya datang ke pondok, bawa kue, bawa pakaian, baliknya bawa segudang pakaian kotor. Punya anak. Nanti anak ibu masuk pondok pesantren, tambah kuliah, usia 22 tahun, ketemu jodohnya di kampus. Kapan ibu ngajari masak? Bu, ibu, bu, laki-laki tidak butuh istri sarjana itu. Laki-laki tidak butuh bini yang pintar. Yang dibutuhkan laki-laki itu kadang-kadang
Bini yang biasa aja, yang agak bodoh-bodoh dikit, nah suka laki-laki. Bukan dibodohi. Bu, ibu mati-matian dulu sekolah SD, SMP, SMA. Mama kita jual ayam, jual kerbau, jual sapi, jual ladang, utang sana, utang sini. Orang tua habis-habisan. Ibu tukang masak juga kan di rumah, tukang ngulek sambal juga kan. Kenapa ibu bertahan? Karena orang tua kita meskipun menghabiskan segalanya, ibu bisa sekolah SMA bahkan kuliah, ibu dapat bekal tambahan dari orang tua, bisa tentang kasur, dapur, sumur, kasur, dapur. Loh, anak ibu bisa apa sekarang? Begitu anak ibu nikah nanti, punya anak bayu, pening kepala. Bagaimana caranya boy anak pun tidak paham dia. Paham maksud saya, Bu? Paham maksud saya? Oke. Selamatkan anak ibu nanti kalau sudah nikah, tahu urusannya sebagai wanita, yaitu kasur, dapur, sumur. Itu yang pokok. Ibu ajari budaya Jawa. Tapi kalau kita nikah di Jawa, Bu ya, begitu akad nikah, anak wanita tidak boleh ikut suami dalam waktu 40 hari. Apa tujuannya? Ngajari anak wanitanya bagaimana menyuguhkan makanan kepada suami, bagaimana ngajari masaknya, bagaimana cara membuatkan minum untuk suami. Makanya kalau ibu punya anak perempuan, tapi di Jawa, Bu ya, begitu selesai akad nikah, ya Allah, Bu, itu anak perempuan 40 hari di training oleh emaknya. Kalau dia bangun kesiangan, emaknya pula yang bangunkan. Bukan membangunkan menantu. Siapa yang dibangunkan? Anaknya. Makanya zaman dulu kita siap, lo kadang anak ibu. Bu, sekarang di kota Batam, kalau ibu pergi ke pengadilan negeri depan PIH, belum tentu sehari ada orang sidang. Coba ibu pergi ke pengadilan agama depan kantor camat Sekupang, itu orang ngurus cerai persis orang ngurus paspor dipanggil pakai speaker. Paham, Bu ya? Yang pertama, problematika rumah tangga hari ini, banyak anak wanita tidak tahu urusan dapur. Oke, jelas ya? Kapan ibu bisa mengajari anak sampai tamat? Sampai tamat SD. Anak ibu boleh bercita-cita anak jadi dokter, enggak apa-apa. Ibu boleh bercita-cita anak jadi pejabat, tapi Bu, 70% pada akhirnya anak ibu hanya urusan kasur, dapur, sumur, kasur, dapur, sumur. Ingat, paham, Bu ya? Paham, Ibu? Oke, pada akhirnya ke situ. Oke, satu. Yang kedua, ibu-ibu yang berbahagia, ibu sebelum anak nikah, baik laki-laki maupun perempuan, tuntaskan dulu pelajaran dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Tidak ada pelajaran tentang rumah tangga, tidak ada ibu ketemu. Padahal itu akan kita jalani. Yang ada semua pelajaran, bagaimana kita hebat tahu tentang ilmu biologi, fisika, matematika, yang semua dunia tentang rumah tangga tidak diajarkan. Ada apa tidak? Tidak. Nah, Bu, menjelang akad nikah banyak orang yang tidak tahu mandi wajib, syahadat pun tidak paham. Begitu dia akad nikah, tidak aktif ke taklim, kapan dia dapat ilmu? Kalau di perumahan katakanlah ada 500 kakak, yang aktif ke taklim dari 500 kakak paling hebat 70. Dari 500 kakak itu, katakanlah ibu tinggal di sebuah perumahan, totalnya ada 300 kepala keluarga.
Yang aktif paling hanya 50. Kalau yang rajin ke taklim, dapatlah pencerahan dari ustadz, istri wajib taat suami. Lo yang tak pernah ke taklim, dapat ilmu dari mana dia? Ya ilmunya dari medsos lagi. Yang rajin ke taklim itu pun belum tentu belajar. Ngasih selpang, tak dapat ilmu juga. Kapan? Jadi sebenarnya ilmu yang paling tepat bagaimana berumah tangga hanya dari mama dan bapaknya kepada anaknya. Itu yang paling benar. Begini Bu, sama dengan bisnis. Bisnis ini tidak bisa diwariskan, tapi harus ditularkan. Paham maksudnya? Ibu jualan bakso, supaya anak jualan bakso, itu anak Bu harus ikut jualan bakso, harus ikut nyuci piringnya, harus ikut melayani orang, harus tahu bagaimana cara bakso, bagaimana cara pemasaran, ikut nunggui. Begitu ibu mati, anak bisa nggak meneruskan? Bisa. Tapi kalau orang tua tidak pernah ngajari bagaimana jualan, cuci piring, buat bakso dan segala macam, tiba-tiba ibu meninggal dunia, anak bisa nggak meneruskan? Tidak bisa. Begitu juga berumah tangga ibu. Maka sering saya sampaikan di mana-mana, kalau ingin anak rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, mulut ibu bukan ukuran, tapi perilaku. Ibu kalau tidak darurat jangan cerai. Kenapa? Kalau ibu cerai, anak bakal niru cerai. Bisa paham ya? Ibu kalau biasa pemalas menjadi seorang ibu, anak juga akan pemalas. Karena anak ibu jago niru. Maka ketika ibu tidak menghargai suami, percayalah anak ibu nanti yang perempuan juga tidak akan menghargai suami. Anak ini kan niru. Contoh, ibu kalau berkaca di rumah sampai 1 jam, anak pun sama. Kalau ibu mandi sampai 40 menit, anak sama. Karena ya protes Bu ya, mohon maaf Bu kalau ibu beda. Tapi intinya anak jago nih Bu. Seorang bapak yang baik, kalau dia sakit hati anaknya tidak mau diselingkuhi, dia jangan selingkuh. Sebab kalau bapaknya sudah selingkuh, anak juga akan berpotensi dizolimi orang. Kalau bapaknya poligami, nikah lagi, anak kita yang perempuan juga berpotensi poligami. Anak kita yang laki-laki juga berpotensi nikah lagi. Makanya saya ketika ditanya orang, ini orang bujang, belum dapat jodoh, tapi nak minta carikan istri yang bisa dipoligami. Saya kan buka biro jodoh ya. Jadi Bu yang sudah jadi mak janda bisa request jodoh kepada saya. Karena saya memang buka biro jodoh. Makanya di akun WA saya kan memang buka biro jodoh ya. Ibu udah banyak tahu sebenarnya. Nah, Bu ya. Bu, gini. Salah satu ciri-ciri gadis yang mudah dipoligami itu 4. 1, yang bapaknya poligami juga. Yang kedua, berasal dari suku atau budaya yang banyak lebih dari 1 istri. Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Lombok, Sulawesi. Jadi kalau berasal dari 5 suku ini biasanya mudah. Yang ketiga, hidup di lingkungan komunitas banyak poligami. Yang keempat, dia sudah terdidik. Kenapa kalau bapaknya poligami? 1, ini anak wanita ketika suaminya nak kawin lagi pasti ngadu ke bapaknya. Pak, ini suami aku nih Pak, lah nak kawin lagi. Bapaknya tak bisa marah. Ya sudahlah sayang, mungkin nasibmu nak. Aku juga begitu. Paham maksud saya? Paham ya?
Artinya menjadikan keluarga anak sakinah mawaddah warahmah harus dimulai dari orang tua dulu. Kalau orang tua broken home, orang tuanya memang tak baik, Bu, menantu ibu ini nanti tak menghargai anak kita. Kenapa? Karena memang bapaknya tak baik, mamanya tak baik. Betul apa tidak? Apa ketika ada mas, sama aja engkau dengan makmu tak betul juga lah. Coba bayangkan, Bu, kenapa saya berbicara seperti ini, Bu? Ibu cari bukunya tak akan ketemu. Karena inilah hari-hari yang saya hadapi. Saya bilang begini, Mas yang sabar, mungkin istrimu belum dewasa. Tak ada itu Pak, emaknya sama gitu juga dulu Pak, katanya. Emaknya pula disebut-sebut ya. Makanya jadilah mama yang baik, jadilah suami yang baik. Tapi susahnya tak ada suami ibu pula, ini saya nak ngomongnya. Makanya kalau suami ibu sadar, Nabi Muhammad saja walaupun dia dibini banyak, tidak rela Fatimah itu dipoligami oleh Sayyidina Ali kan. Ibu baca buku tentang Nabi Muhammad marah gara-gara Sayyidina Ali nak kawin lagi. Nabi saja yang bininya banyak, tak mau dia anaknya dimadu. Apa maksud saya kepada ibu? Ibu tolong sampaikan dengan suami ibu, kalau memang sayang dengan anak wanita, jangan kawin lagi. Nah itu. Cuman sayangnya ibu bisa tak nyampaikan itu. Ibu-ibu yang berbahagia, problem berikutnya rumah tangga. Bu ya, ini akibat bapak jauh dari anak, mama jauh dari anak. Banyak yang membohongi wali. Anak-anak kita menikah ini, maka ibu hati-hati juga. Ada pengantin baru pergi ke Pak Gua, Pak Gua, nikahkan aku Pak. Kemana bapakmu? Sudah meninggal Pak. Padahal masih merokok di Purwokerto, Jawa Tengah situ. Makanya di Batam banyak orang punya dua suami. Di Jawa ada suami, di sini nikah lagi dia. Ada lagi orang tuanya datang ke Batam, Pak Mariono, ternyata anak saya sudah menikah Pak, tapi saya tidak tahu sah apa tidak. Kalau dia membohongi walinya, sah apa tidak? Sah apa tidak? Tidak. Makanya Bu, saya sering sampaikan dengan ibu di mana-mana, didik anak itu dengan sistem silang. Sistem silang ini begini Bu, kalau anak perempuan dekatkan bapaknya, jangan sampai lepas. Kalau anak laki-laki dekatkan dengan ibunya, gitu. Oke, kenapa anak laki-laki harus dekat dengan ibunya? Satu, biar anak ibu yang laki-laki itu sayang dengan ibu sebelum nikah dan sesudah nikah. Banyak anak laki-laki ibu setelah menikah yang KOB, tahu KOB, kalah oleh bini. Kata orang Palembang itu ya, saya kebetulan berasal dari Sumatera Selatan. Ada orang Palembang sini. Oke, jadi kalau oleh bini, tahu nggak ibu? Anak laki-laki itu kewajibannya 4 kelompok wanita: ibunya, istrinya, saudara perempuan, anak perempuan. Itulah kewajiban anak laki-laki. Supaya ibu tidak ditinggalkan anak laki-laki, sayangi anak laki-laki itu sepenuh jiwa. Paham ya? Jadi kalau nanti anak ibu menikah, tidak akan kalah oleh istri. Ibu jangan mikir sekarang, mikirnya nanti ketika kita sudah tua. Satu, tujuannya Bu ya. Yang kedua, biar anak laki-laki ini juga tahu urusan dapur. Anak laki-laki ini juga bisa masak, bisa ngepel, bisa nyuci. Kalau dia sudah menikah nanti punya anak bayi, kan tidak mungkin orang tuanya yang ngurus. Iya, kalau orang tuanya panjang umur. Kalau orang tua di kampung pun nak melahirkan datang ke Batam, paling hebat hanya 1 minggu.
Sampai di sini ingat, ayamnya lepas di kampung, kambingnya tak ada yang ngasih makan, padahal di depannya ada anak bayi. Ini cucunya yang diurus. Ingat bu, kewajiban ibu ini sudah putus. Tak ada kewajiban ibu ngurus menantu, tak ada kewajiban ibu ngurus cucu. Jangan siksa emak kita oleh kelakuan kita. Kalaupun toh orang tua ke sini hanya untuk hiburan, jangan dijadikan pembantu, dosa hukumnya. Bisa paham ya? Itu anak laki-laki harus tahu. Loh, kan tidak mungkin nyuruh istrinya masak kan, uang baru melahirkan, apalagi bedah cesa lagi. Maka dia harus tahu. Oke, paham bu ya? Anak laki-laki dekat dengan siapa? Ibu. Oke, kalau anak perempuan dekat dengan siapa? Mengapa anak perempuan harus dekat bapak bu? Ini salah satu cara strategi supaya suami ibu baik. Bu, ibu, bu, yang ada di kepala laki-laki ketika pergi ke Jakarta, merantau kemanapun, yang diingat itu bu anak perempuan. Tak ingat anak laki-laki itu. Anak perempuan saya ini bagaimana ya, diganggu orang apa tidak. Makanya bapak rata-rata menangis ketika anak perempuan menikah. Tapi kalau anak laki-laki menikah tenang aja, tak peduli dia. Beda bu memang. Kenapa kalau anak perempuan orang tua rata-rata menangis menikah? Ini anak yang saya besarkan dengan susah payah 24 jam sampai puluhan tahun dengan pertaruhan jiwa raga, harus saya lepas dengan seorang laki-laki yang belum tentu bertanggung jawab. Itu yang ada di kepala ayah. Maka kalau anak ibu yang perempuan dekat dengan bapak, bu ya, bapaknya mau main gila di Jawa situ, oh saya punya anak perempuan. Dia mau mempermainkan wanita di Nagoya situ, oh saya punya anak perempuan. Diingat anak perempuan bu. Maka ibu bagaimana cara mendekatkan anak perempuan dengan bapaknya? Buatkan air minum untuk bapak, belokkan dulu kepada anak perempuan. Nak, ini kasih papamu sayang. Jadi anak perempuan yang nyuguhkan ke bapaknya. Bapak mau mandi, nak ngambil anduk, panggil anak perempuan. Nah, ini kasih papamu nak. Oke, paham caranya ya? Itu teorinya begitu. Pokoknya suami ibu servis habis melalui anak perempuan. Jika bapaknya atau suami ibu lagi duduk, ajak anak perempuan, pijit punggungnya. Biar ingat terus dia dengan anak perempuan. Tahu nggak ibu? Banyak para suami nih lihat anak orang lupa anak sendiri. Beda dengan emak. Emak ini lihat anak orang ingat anak sendiri. Oke, jelas bu ya? Oke, kepada laki-laki. Nah mestinya ada bapak-bapak ini. Sayangnya tak ada bapak. Bapak kenapa harus dekat dengan anak perempuan? Karena yang bisa ngurus dia dikala uzur hanya anak perempuan, bukan anak laki-laki. Ibu ini nanti sudah tua, coba jawab, enak ikut anak laki-laki apa anak perempuan? Perempuan. Mengapa? Anak perempuan itu yang di rumah. Nikah dengan seorang laki-laki, anak kita memang laki-laki, tapi kan laki-laki di luar kerja, waktunya di rumah nongkrong pula di kedai kopi dia. Kapan bersama ibu? Tapi yang bersama kita anak perempuan. Oke, jelas bu ya? Oke, itu bu. Nah, dengan harapan ibu, kalau anak perempuan dekat dengan bapaknya, nanti anak perempuan ini tidak malas atau tidak enggan ngurus bapaknya. Saya ingin berikan contoh. Ini memang bapak-bapak harus sadar, dia bakal tua. Oke, usia 60 tahun, ibu mati dulu. Siapa yang ngurus bapak? Anak perempuan kan? Betul apa tidak? Dia yang menyuapi makan,
dia yang memandikannya sampai akhir hayat. Kalau bapaknya kurang ajar anak perempuan, kalau bapaknya tidak peduli dengan anak perempuan, kalau bapaknya tidak sayang anak perempuan tak akan mau peduli dengan bapaknya. Makanya bapak yang cerdas pastikan anak perempuan itu disayangnya luar biasa. Ke sekolah diambilkan rapotnya, sesekali diantarnya dia ke pasar, jika perlu jilbab bapaknya yang membelikan. Jadi sebenarnya sama Bu, yang kebalikan tadi ya, di mata anak perempuan bapaknya adalah sosok yang luar biasa. Tujuannya ketika dia tidak berdaya, anak perempuan mau urus bapak, begitu. Ibu pastikan anak perempuan ini dekat dengan bapaknya. Atau suami ibu usia 40 tahun, stroke, mati sebelah, tak bisa ngapa-ngapain. Ibu usia 40 tahun masih punya anak yang harus melanjutkan sekolah, butuh biaya makan, beli beras, air listrik dan segala macam. Ibu harus kawin lagi karena masih muda. Oke, ketika ibu nikah lagi, bisa nggak ngurus mantan suami yang sakit-sakitan ini? Nggak bisa, karena satu istri tidak boleh dua suami. Kalau kami laki-laki Bu, istri stroke gampang, nikah lagi dua istri. Loh, kalau ibu nggak bisa, siapa yang akan ngurus laki-laki yang sebenarnya sudah tak ada guna ini? Kan anak perempuan juga. Ini yang kadang-kadang laki-laki ini tidak paham. Intinya laki-laki harus sayang dengan anak perempuan, karena hanya anak perempuanlah yang akan ngurus bapak di usia senja atau ketika tidak berdaya. Anak perempuan yang akan sayang dengan bapaknya kalau bapaknya juga ya. Ini kalau bapaknya asik kawin aja terus, itulah yang dicampakkan anak bapaknya itu. Betul apa tidak? Tapi mudah-mudahan bukan suami itu. Ya. Oke, berikutnya. Problematika rumah tangga hari ini. Kenapa banyak terjadi perceraian Ibu? Jawabannya Bu, zaman pengadilan agama masih di bawah Kementerian Agama, semua orang cerai harus menghadap Pak Kua. Zaman dulu oleh Kua dimediasi dulu, dipanggil kedua belah pihak. Oke, cocok apa tidak cerai ini? Kalau didamaikan 3 kali berturut-turut tidak damai, baru dibawa ke pengadilan. Sekarang tidak. Bu, Ibu, Bu, saya ingin memberikan rahasia kelakuan suami Ibu. Nah, Bu ya, Ibu kan kadang heran, Pak Mariono, dia kok bisa ya kawin lagi tanpa menceraikan istri pertama, tidak pernah izin poligami, tapi dengan istri kedua kok bisa dapat buku nikah? Kan banyak wanita penasaran Bu. Caranya Bu, 1, kalau sang pelakor jahanam, atau pelakor jahanam yang merebut suami Ibu itu pelakor jahanam menurut saya. Jadi mudah-mudahan tidak ada pelakor di sini ya. Nah, pelakor ini biasanya bilang begini dengan suami Ibu. Makanya Ibu kontrol suami Ibu nanti. Bang, aku mau nikah denganmu Bang. Yang penting ceraikan dulu binimu, karena aku tidak mau dijadikan yang kedua. Kata dia. Kata suami Ibu, siap. Padahal dia tidak mau menceraikan istrinya, karena suami bisa menggandakan cinta. Bisa kalau laki-laki Bu. Jadi Ibu tak perlu heran, suami ini jam 8 cinta dengan Rani, nanti malam dengan Rina bisa. Karena laki-laki memang bisa. Kalau ibu-ibu nggak bisa. Ibu kalau sudah cinta dengan Mariono, nggak bisa cinta dengan Marianto secara bersamaan, nggak bisa.
Karena wanita ditakdirkan oleh Allah hanya satu orang. Jadi ketika dengan buka ini nutup, buka ini nutup. Makanya ketika istri wanita sudah mencintai laki-laki lain, ibu nengok suami itu benci. Kalau laki-laki bisa, Bu, dengan istri cinta, wanita lain juga cinta. Dan memang bukan bahaya. Karena untuk ibu pahami, laki-laki itu memang didesain bukan untuk setia ya, tapi untuk bertanggung jawab. Jadi ibu tak usah marah. Karena memang laki-laki itu diperintahkan agama bukan untuk setia, tetapi bertanggung jawab. Setianya hanya kepada Allah. Oke, tunggu ya. Nah, apa laki-laki, Bu? Nah, ini sudah mulai masuk kepada ibu. Ilmu laki-laki, Bu. Istrinya masih disayang, ingin menikah dengan wanita lain, orang tuh butuh menceraikan kita. Gampang. Bagaimana caranya, Bu? Suami ibu ambil buku nikah ibu, Bu ya, difotokopi, bawa kantor polisi. Jadi buku nikah hilang. Jadi di rumah ibu itu suami istri buku nikahnya berdempet di kamar tuh, tak hilang-hilang di lemari. Ternyata suami menggunakan fotokopinya yang sudah registrasi hilang dari kantor polisi. Oke, ibu bagaimana? Pindah domisili suami ibu tuh. Karena cerai tidak harus berdasarkan alamat KTP, tapi domisili. Kalau suami ibu bukan orang yang populer, orang biasa-biasa saja, cerainya tetap di Pengadilan Agama Batam. Tapi kalau yang sudah terkenal, cari kabupaten lain. Suami ibu buat domisili di Batu Besar dengan ibu. Jadi ibu ini seolah-olah sudah pindah ke Batu Besar. Nanti suami ibu ngugat menggunakan alamat Batu Besar. Pengadilan nanti manggilnya ke Batu Besar. Oke, kalau alamat yang dituju tak ada bagaimana, Bu? Hakim itu hanya diperintahkan surat itu diletakkan di kantor lurah bahwa alamat yang dituju sudah tidak ada. Dapatlah dia ini buku nikah, buat akta cerai, nikahlah dengan pelakor jahanam itu. Oke, dia di sini ilmunya laki-laki. Saya tak akan menceraikan istri. Apa dia bilang? Innamal a'malu binniyat. Ya, perbuatan dia waktu pun di pengadilan suruh ngucap talak, hatinya tidak mentalakkan. Bukan pengadilannya yang salah, tetapi sebelum ke pengadilan. Oke, yang kedua, kalau pelakor itu mengatakan, Bang, aku mau nikah denganmu, Bang, yang penting aku dapat buku nikah. Tidak apa-apa, Bang, walaupun di poligami. Oke, iya, kata suami ibu. Bagaimana caranya? Sama dengan ilmu tadi, minjam KTP ibu, bawa kantor polisi, buat surat keterangan hilang. Cari wanita lain, suruh ngaku istrinya. Kalau ibu misalnya di Bengkong, namanya Maesaro. Ada namanya Maesaro sih? Itu contoh. Bu ya, nak sidang poligami, cari wanita lain, suruh ngaku Maesaro. Sampai di pengadilan agama, ibu Maesaro, iya Pak Hakim. Apakah dirimu istri ini? Iya. Apa alasanmu merelakan suamimu nikah lagi? Bilang saja, saya sudah kurang sehat Pak Hakim. Daripada suami saya berzina Pak Hakim, lebih bagus saya izinkan nikah lagi. Langsung kata Hakim, ini bini yang baik. Rupanya bininya di Bengkong tidak tahu kelakuan suami. Itu yang terjadi ibu. Lalu pertanyaan ibu tadi, kan KTP Pak, kan berbeda dengan muka. Bu, rata-rata KTP kita beda dengan muka ibu itu. Hakim tuh udah tahu. Ibu tengok KTP sendiri, itu macam budak 17 tahun. KTP kita ini, padahal ibu sudah 67 tahun. Karena hakim melihat, hakim itu Bu tidak melihat foto, melihat yang tertulis. Ibu tahu nggak? Itulah yang terjadi pada kasus Nasruddin putra Raja Wali Banjaran, yang ada kasus dengan Nantazari Azhar itu. Ibu ingat yang dulu populer namanya Rani. Rani kata,
di pengadilan kan, Anda siapa? Saya istri kedua almarhum, nikahnya resmi. Ini buku nikahnya Pak, istri almarhum yang pertama yang melamar saya, yang sidang poli di pengadilan ini Pak. Habis itu didatangkanlah istri pertama, diceleduk. Rani, Anda kenal ini? Tidak Pak. Tahu Rani, inilah istri almarhum katanya. Rupanya yang diajak ngelamar si Rani itu karyawannya Nasruddin Putra lewat Barat, anak buahnya sendiri. Siapa yang tidak mau? Oke, paham ya Bu ya? Itulah Pak. Nah, di mana letak masalahnya Bu? Pengadilan agama saat ini, tapi Bu jangan tiru Bu ya. Kalau menggugat cerai, orang pengadilan tidak datang ke rumah kita kecuali menyertakan harta. Ada kemarin dan Batu Haji. Makanya Ibu jangan tiru nih. Saya minta maaf dulu nih. Suami kerja di PT Bontang Kalimantan 6 bulan. Balik dari Kalimantan buka lemari. Dia nak menyelesaikan kredit mobilnya sudah lunas, nak ngambil BPKB. Buka lemari ada akta cerai. Ini istrinya yang menggugat. Ini kebalikan dari tadi. Ternyata istrinya sudah bersuami lagi, orang punggur, kerja di kapal, pening suaminya. Ini kapan? Di dalam gugatan itu suaminya meninggalkan dia 2 tahun berturut-turut. Kan muncul dalam berita acara apa sebabnya? Loh, dia ini kan kerja di PT Bontang Kalimantan. Itu pun cuma 6 bulan. Bilang pula 2 tahun berturut-turut. Jadi ternyata bajingan bukan hanya bapak-bapak, emak-emak pun gila. Itulah. Makanya saya minta Ibu jangan niru. Jangan gara-gara ngomong saya begini nanti Ibu niru juga. Karena tahu nggak Ibu, cerai sekarang Bu, sangat gampang. Tapi saya ngomong gampang, jangan pula Ibu cerai. Bu ya, begini Bu, pengadilan itu akan datang ke rumah kita kalau Ibu cerai menyertakan harta gono gini. Ibu menggugat suami, tapi minta bagi harta. Itu orang pengadilan Bu. Ada yang datang ke rumah kita, bawa meteran. Bawa meteran, bawa dokumen harta. Kalau dia ada Ibu menyertakan minta bagi mobil, mana mobilnya? Ini foto, tanya tetangga, betul mobil ini. Kalau rumah, tanya tetangga, panggil RT, minta stempel, ukur rumah itu. Tapi kalau Ibu menggugat suami tidak menyertakan harta, hakim hanya percaya dengan saksi. Paham ya? Tapi paham-paham gini Bu, Ibu jangan pula belajar cerai. Ini susah pula saya ngomong nih, ngomong salah tak ngomong salah. Yang paling gampang lagi, cari duit 6 juta, berikan ke pengacara. Ibu tidak perlu ke pengadilan, tidur saja di rumah. Tiba-tiba sudah keluar cerai itu. Lain pula cerita. Tapi yaitu urusan pengacara Bu. Itulah yang saya maksud, sistemnya harus dirubah dari Jakarta. Kenapa Bu harus dirubah dari Jakarta? Karena Bu, harusnya ke depan pengadilan agama itu kalau nak menceraikan seseorang, orang pengadilan termasuk ngajukan poligami harus cek ke rumah. Betul apa tidak? Ini tidak. Tahu nggak Ibu? Bu, Ibu, orang dirikan TPQ ecek-ecek, itu orang Kementerian Agama datang ke sini. Biasanya Pak Darto. Ada istri Pak Darto sini. Itu Pak Darto Bu. Ada orang dirikan TPQ, datang dia. Nah, dirikan masjid, datang. Dirikan RA, datang. Nah, buat madrasah, ini orang nak cerai, pengadilan agama tidak datang. Coba. Ini masalah rumah tangga dan segala macam. Memang dah luar biasa. Oke, Bu ya. Yang terakhir, nanti saya buka ruang tanya ya Pak Bu. Problematika rumah tangga hari ini, HP punya pasal. HP inilah yang menjadikan polisi tembak polisi.
Bini nembak suami. Kan ada istri membunuh suami, ada apa tidak? Ada. Gara-gara HP inilah istri motong burung suami. Dengar TV ya? Kan gara-gara itu kan. Suaminya ketahuan chat dengan mak janda, pening dia biar sama-sama tidak kebagian, potong putus dia. Ini HP. Maka saya berharap ke depan, kalau rumah tangga ingin sakinah mawaddah warahmah, HP digunakan bersama-sama. Setuju apa tidak? Ini Anda mak-mak, ini ada juga yang lebih dahsyat daripada laki-laki main HP. Banyak mak tak setuju tuh. Ibu bayangkan, semua wanita pasti bisa WA, tapi tak semua laki-laki bisa WA. Laki-laki belum tentu sehari update status. Coba mak-mak bisa 5 kali tuh update status. Pergi ke taklim nak masuk, pret, foto. Nak balik, pret, lah foto lagi. Nanti ketemu barang bagus, pret, lah foto lagi. Itu mak-mak. Bayangkan, ikan asin digoreng satu, dicampur cabai sebiji, lah buat status, lah dipoto pula. Itulah mama. Suami ibu belum tentu. Oke, Bu, kalau suami baik, ini kita buka kartu Bu ya. Dulu yang rajin sholat, yang rajin puasa, yang rajin ngaji, yang rajin ke masjid. Sekarang suami yang baik, yang terbuka menggunakan HP. Kalau ini malam apa nih? Malam Sabtu. Nanti malam cek suami ibu baik apa tidak. Ambil HP suami di atas meja. Apa reaksinya? Kalau suami ibu membiarkan HP-nya dibuka istri dalam waktu lama dan berulang-ulang, suami ibu tenang-tenang saja membiarkan HP-nya dibuka istri, berarti suami ibu aman. Aman. Tapi ibu jangan terlalu percaya juga Bu ya. Suami ini akalnya panjang, tapi relatif aman. Tapi kalau suami ibu ngambil HP ibu pegang, dia macam cacing kepanasan, resah, gelisah, duduk tak enak duduk, berdiri pun macam ada yang hampa. Bu ya, marah gara-gara HP dibuka isi. Saya umumkan itu suami bermasalah. Nggak usah nanya dengan dukun, buang-buang duit. Mariono jawabannya sore. Suami ngangkat telepon, lari ke halaman, buka WA sembunyi-sembunyi. Itu HP sering masuk dalam kolornya. Kamar mandi bawa HP, tidur bantalan HP. Itu HP passwordnya berlapis, bini tak bisa buka. Nama kadang banyak pakai kode, tertulis di situ misalnya Junaidi, padahal Linda rupanya. Itu suami berbahaya. Apakah hanya laki-laki yang sama? Perempuan pun sama. Semalam ada orang Tanjung Muncang, ya, suaminya menghadap saya, Pak, ini suami istri saya begini, saya panggil. Betul dia selingkuh, gara-gara suaminya katanya terlambat membayar listrik. Jadi sebenarnya selingkuh ini sekarang gara-gara HP ini, bukan hanya kelakuan bapak-bapak, emak itu tak betul juga, sama aja. Ibu dulu yang berasal dari Riau, yang berasal dari Jambi, merantau ke Batam, itu mantan hilang diterjang ombak lautan. Dulu ini gara-gara HP, mantan itu datang lagi. Ini kan gara-gara HP. Maka saya berharap ke depan, ayo kita gunakan HP bersama. Ibu-ibu, di sini ada ketua-ketua taklim ya, bertitik. Begini, yang ketua taklim nanti saya berharap kalau bisa undang bapak-bapaknya, saya berikan penyuluhan
atau undang-undang mak-mak taklim sekitar situ saya akan berikan penyuluhan sama. Tidak harus banyak-banyak, 10 15 lah. Catat nomor HP saya Bu ya. 0811. Ibu yang ingin dapat materi penyuluhan dari saya rutin, catatkan ke saya nomornya. 0811 772 633 tuh. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Oke, saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.